Sobat Sehat, selamat datang kembali di podcast Generasi Bertanya. Pada episode kali ini kita akan membahas satu masalah kesehatan yang sering kita dengar tetapi masih banyak disalahpahami, yaitu stunting. Stunting bukan sekedar soal anak yang bertumbuh lebih pendek dari usianya. Lebih dari itu, stunting adalah kondisi gagal tubuh yang terjadi akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 100.000 hari pertama kehidupan, melalui dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Dampaknya tidak main-main. Stunting dapat mempengaruhi perkembangan otak, kecerdasan, daya tahan tubuh, hingga memproduksi anak di masa depan. Artinya, stunting bukan hanya masalah individu, tapi juga keluarga, masyarakat, bahkan masa depan bangsa. Melalui podcast ini, kita akan mengupas apa itu stunting, apa saja penyebabnya, dampak bagi anak dan ibu, serta yang paling penting, bagaimana cara mencegah stunting sejak dini. Jadi, pastikan kamu bersama kami sampai akhir episode ini karena informasi sangat penting, terutama bagi calon orang tua, ibu hamil, dan seluruh masyarakat peduli akan generasi masa depan. Baik, di sini saya tidak sendirian. Saya bersama Kak Elvira Lira Firnandau dari Universitas Santo Paulus Ruteng. Di sini Kakak Elvira akan menjelaskan mengapa di Indonesia sering terjadi tingkat penyakit stunting sering terjadi di Indonesia. Kepada Kakak Elvira, saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, stunting adalah salah satu masalah kesehatan yang paling serius di Indonesia, di mana stunting terjadi ketika anak mengalami kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama sejak dalam waktu kandungan sampai usia 2 tahun. Akibatnya, anak mengalami lebih pendek dari ukuran normal untuk usianya dan berisiko mengalami gangguan perkembangan otak. Bagi saya, stunting bukan hanya persoalan tinggi badan, tetapi juga masalah masa depan dan generasi bangsa. Stunting tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang menyebabkan anak mengalami stunting. Penyebab utamanya adalah kurangnya asupan gizi selama masa kehamilan dan setelah bayi lahir. Ibu hamil yang tidak mendapatkan nutrisi cukup dapat melahirkan bayi yang berat badan rendah. Setelah lahir, bayi juga membutuhkan makanan bergizi seperti ASI eksklusif selama 6 bulan dan makanan pendamping yang sehat. Jika hal ini tidak terpenuhi, anak bisa tumbuh lebih lambat dan mengalami kekurangan gizi kronis. Selain masalah gizi, faktor lingkungan juga dan pola asuh juga berpengaruh besar. Nah, di mana beberapa daerah masih banyak keluarga yang belum memahami pentingnya kebersihan dan sanitasi. Air yang tidak bersih, lingkungan yang kotor, dan kebiasaan tidak mencuci tangan bisa menyebabkan anak sering sakit atau diare. Jadi, stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi. Sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Pencegahan stunting dimulai dari remaja dan ibu hamil dengan pemenuhan gizi seimbang, pemeriksaan kehamilan rutin, serta konsumsi tablet tambah darah. Setelah bayi lahir, dilakukan inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Selanjutnya, anak diberikan MP atau ASI bergizi seimbang dan ASI dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Pencegahan stunting juga dilakukan melalui imunisasi lengkap, pencegahan dan pengobatan infeksi, pemantauan pertumbuhan di posyandu, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan sanitasi lingkungan yang baik. Baik Kakak Elfrid, di sini apakah kondisi ekonomi sering mempengaruhi terjadinya stunting? Kak Oyen, ya tentu. Kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan keluarga dalam menyediakan makanan bergizi, akses layanan kesehatan, dan lingkungan yang sehat. Pengaruh pada kesejahteraan hidupnya. Bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan terhadap pencegah stunting? Baik, peran keluarga sangat penting, di mana pemenuhan gizi dan pola asuh, sedangkan masyarakat berperan dalam menciptakan lingkungan sehat dan mendukung edukasi kesehatan. Sedangkan peran bidan atau tenaga kesehatan itu berperan dalam pemantauan pertumbuhan kembang, edukasi gizi, pendamping ibu hamil, serta deteksi dan risiko stunting. Banyak yang bilang stunting itu keturunan. Apakah itu hanya mitos atau fakta?
Oke, baik. Kakak Oyen, tidak sepenuhnya benar fakta genetik berpengaruh kecil, sedangkan faktor gizi, kesehatan, dan lingkungan jauh lebih dominan. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua agar lebih peduli terhadap pencegahan stunting? Baik, untuk para orang tua, pencegahan stunting adalah investasi masa depan anak. Perhatikan terhadap gizi, kesehatan, dan pola asuh sejak dini. Sangat menentukan kualitas hidup anak kelak. Baik Kakak Elvi, terima kasih atas penjelasan tentang cara mencegah penyebab stunting dan cara pencegahannya. Jadi, stunting bukan hanya soal tinggi badan, tetapi tentang masa depan anak dan generasi bangsa. Mari kita cegah stunting sejak dini dengan gizi yang baik, pola asuh yang tepat, dan lingkungan yang sehat. Terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Mimpi itu mahal harganya. Mimpi butuh waktu, ruang, dan kesempatan untuk diwujudkan. Tapi, apa jadinya jika waktu itu dirampas, ruang itu dikekang, dan kesempatan itu hilang sebelum waktunya? Hari ini bersama kami di podcast Remaja Bertanya, kita bicara tentang mempertahankan masa depan. Kita akan membahas pencegahan pernikahan dini sebagai gerakan kolektif untuk memastikan setiap remaja laki-laki dan perempuan mendapatkan hak penuh mereka untuk tumbuh, belajar, dan memilih jalan hidupnya sendiri. Episode kali ini bukan sekedar edukasi, tetapi ini adalah ajakan untuk bertindak, ajakan untuk memberdayakan. Pastikan Anda menyimaknya sampai akhir. Baik, di sini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan saya, Kakak Tribulan Anul. Dia adalah salah satu mahasiswa S1 Kebidanan dari Universitas Santo Paulus Ruteng. Jadi selamat siang Kakak Bulan. Selamat siang. Di sini saya ingin bertanya, mengapa isu pencegahan pernikahan dini masih sangat relevan untuk dibahas pada zaman-zaman modern sekarang? Isu relevan ini karena pernikahan dini berdampak luas, tidak hanya pada individu yang menikah tetapi juga pada kualitas generasi mendatang. Pernikahan ini berhubungan dengan putus sekolah, kemiskinan, masalah kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan risiko stunting. Jadi, kelompok usia yang paling rentang untuk pernikahan dini itu remaja usia 15 sampai 18 tahun. Pada usia ini, remaja masih berada dalam masa pencarian jati diri dan belum matang secara emosional, sehingga mudah dipengaruhi dan tertekan keluarga, lingkungan maupun kondisi sosial ekonomi. Faktor penyebab dari pernikahan dini itu faktor utama meliputi kemiskinan, rendahnya pendidikan, budaya atau adat yang mengganggu menganggap menikah muda sehingga hal wajar. Kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi atau serta kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi, dampak pernikahan dini terhadap kesehatan fisik dan mental itu remaja perempuan berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan bersalin. Secara rentan, pernikahan dini dapat memicu stres, depresi, kecemasan, serta konflik rumah tangga karena belum siap menjalani peran sebagai pasangan dan orang tua. Bagaimana peran orang tuanya itu? Orang tua berperan besar dengan memberikan pengawasan, dukungan emosional, serta membuka ruang diskusi yang sehat dengan anak. Orang tua juga perlu memahami bagaimana pendidikan anak lebih penting daripada pernikahan anak di usia muda. Baik Kakak Oyen, lalu bagaimana peran pemerintah dalam upaya pencegahan pernikahan dini ini sekarang? Peran pemerintah melalui kebijakan batas usia menikah, program edukasi remaja, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta kampanye kesehatan pelindungan anak. Jadi, bagaimana pesan penting bagi remaja untuk pernikahan dini? Baik, remaja perlu memahami bahwa menikah bukan perlombaan, mempersiapkan pendidikan, kesehatan, dan masa depan jauh lebih penting agar kelak dapat membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Harapan untuk masa depan generasi muda di Indonesia itu harapannya generasi muda Indonesia tumbuh sebagai individu yang sehat, berpendidikan, mandiri, mampu mengambil keputusan hidup secara matang tanpa tekanan untuk menikah.
Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan bersama-sama penjelasan secara singkat dari Kakak Triwulan tentang pencegahan pernikahan dini. Jadi, saya menyimpulkan secara singkat pencegahan pernikahan dini adalah tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan generasi muda itu sendiri, di mana pendidikan yang baik, komunikasi yang terbuka, dan dukungan lingkungan kita bisa membantu anak-anak meraih masa depan yang sehat, berdaya, dan penuh harapan. Jadi, itu saja dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.